Anda tahu kan, biasanya kalau kita ngebayangin proses pembuatan undang-undang, atau kebijakan negara gitu, pasti yang terlintas di kepala tuh ada jarak yang sangat-sangat jauh. Kayak ada tembok tebel gitu ya. Bener banget. Kita ngebayangin sebuah mesin birokrasi yang ya bisa dibilang dingin dan kaku. Ada sekelompok elit yang duduk di balik meja kayu besar, ngeliatin angka-angka di atas kertas statistik, terus Terus mutusin apa yang terbaik buat jutaan orang yang bahkan belum pernah mereka temui. tepat. Keputusan itu dibuat untuk masyarakat bukan bersama mereka. Dan sistem top-down kayak gitu kan udah berjalan selama puluhan tahun ya. Terutama kalau udah nyangkut kelompok yang paling terpinggirkan di masyarakat kita. Birokrasi itu sering banget berasumsi kalau mereka tuh paling tahu apa yang dibutuhin sama orang-orang di bawah. Iya, kayak ngerasa jadi pahlawan gitu. Tapi, hmm, coba bayangin kalau skenarionya kita balik. Gimana kalau seseorang dari kelompok yang paling sering dipinggirkan ini nggak lagi cuma nunggu di luar gedung kementerian? Masuk akal? Gimana kalau dia masuk ke dalam ruangan itu, duduk di meja kayu tebal tersebut, megang pena, dan benar-benar mulai merombak undang-undang yang ngatur hidup jutaan orang? Wow, jadi arsiteknya langsung ya? Betul, mereka bukan lagi sekedar data statistik. Nah, inilah yang bakal kita bongkar habis-habisan di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita lagi bedah sebuah kompilasi riset yang menurut saya luar biasa mengubah perspektif. Buku yang sangat komprehensif. Iya, judulnya Research Handbook on Disability Policy, atau buku panduan riset tentang kebijakan disabilitas. Ini diedit oleh Sally Robinson dan Karen R. Fisher. Dan buat Anda yang lagi ikut nongkrong dan nyimak diskusi kita hari ini, kita punya misi yang lumayan spesifik nih. Kita nggak bakal bahas semuanya kan? Nggak mungkin waktunya cukup. Jadi kita cuma bakal memfokuskan lensa kita secara tajam ke dua bagian yang saling terhubung erat, yaitu bab 16 dan bab 41. Oke, fokus yang bagus. Tujuan utama kita tuh pengen ngajak Anda membedah sebuah revolusi sunyi yang sebenarnya lagi terjadi di Indonesia. Ini cerita tentang gimana sebuah negara lagi meredefinisi hak-hak disabilitas. Beranjak dari yang tadinya cuma sekedar belas kasihan? Nah, iya, bergeser menuju partisipasi aktif yang bisa dibilang cukup radikal. Oke, mari kita mulai dari dasar pembentukannya dulu. Karena sebelum kita ngelihat apa sih isi kebijakan tersebut, kita kan harus tahu dulu siapa yang bikin. Pasti, siapa aktor di baliknya? Karena jujur aja, siapa yang pegang kendali atas narasi, itu yang bakal nentuin cerita apa yang ditulis. Dan disinilah ini jadi sangat menarik buat saya. Gimana tuh? Di bab 16 yang ditulis sama Abi Marutama, Antoni Caputra, dan Lengga Pradipta, ini ngasih sebuah studi kasus yang bikin saya benar-benar berhenti dan mikir. Kisah di bab itu memang ngedobrak pakem birokrasi tradisional banget. Tepat. Penulis menyoroti peran aktor-aktor dari dalam sistem itu sendiri. Salah satu penulisnya, Abi Marutama, itu bukan sekadar pengamat atau akademisi luar yang kerjanya cuma ngeritik pemerintah dari jauh. Dia benar-benar ada di dalam mesinnya. Benar. Dia itu seorang analis hak asasi manusia yang nanganin legislasi hak disabilitas secara langsung di dalam Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemenkumham ya? Iya, dan yang bikin perannya ini jadi sebuah anomali yang luar biasa di pemerintahan adalah Abi sendiri merupakan seorang penyandang tunanetra. Nah, itu poin krusialnya. Dia sarjana hukum yang kerja keras nembus batas-batas birokrasi yang kita tahu sendiri kan terkenal kaku. Dia juga kolaborasi sama organisasi internasional. Bahkan dia menangin US Alumni Impact Award di tahun 2020 atas upayanya yang gigih banget dalam implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas di Indonesia. Yang menarik di sini adalah fakta bahwa ada seseorang dengan lived experience atau pengalaman hidup langsung sebagai penyandang disabilitas di posisi strategis pemerintahan. Itu adalah contoh konkret dari apa yang disebut dalam buku ini sebagai pergeseran menuju riset dan pembuatan kebijakan yang emansipatoris. Tunggu. Mari kita perjelas istilah itu boleh Anda yang dengerin. Pendekatan emansipatoris itu prakteknya di lapangan kayak gimana sih? Oke, gampangnya gini. Karena kalau pakai analogi saya nih, punya orang kayak Abi di dalam kementerian, itu ibarat ngebiarin para pemain di lapangan ikut ngerumusin aturan pertandingan, alih-alih cuma diatur sama wasit yang berdiri di pinggir lapangan. Analogi yang pas banget. Di bawah model masa lalu atau yang sering disebut model medis atau fokus kesejahteraan,
penyandang disabilitas itu kan diperlakukan murni cuma sebagai objek penelitian. Atau parahnya, objek amal. Oh, yang kayak dikasih bantuan terus udah gitu ya? Benar. Birokrat yang nggak punya disabilitas bakal duduk di ruang rapat. Terus pertanyaan dasar mereka tuh cuma, berapa banyak kursi roda yang harus kita sumbangin tahun ini? Atau berapa ton beras bansos buat mereka bulan depan? Persis, fokusnya cuma di situ. Fokusnya adalah ngurus atau memperbaiki individu yang tanda kutip dianggap rusak. Nah, pendekatan emansipatoris membalik hal tersebut 180 derajat. Jadi mereka nggak lagi jadi objek ya? Bukan, mereka jadi subjek aktif pembuat kebijakan. Ketika orang kayak Abi pegang kendali, pertanyaannya berubah total. Bukan lagi gimana kita nyumbang kursi roda, tapi kenapa gedung-gedung ini dibangun pakai tangga yang nggak bisa diakses kursi roda dari awal? nah, itu dia. Fokusnya bergeser dari sekedar ngasih amal, jadi upaya buat ngeruntuhin struktur kekuasaan dan hambatan sistemik. Ya ampun, make sense banget. Jadi kalau Anda yang tiap hari nabrak tembok-tembok di dalam labirin itu, Anda tahu persis kan tembok mana yang harus dihancurin? Pasti, Anda nggak bakal bikin kebijakan yang nyediain helm pelindung biar kepala nggak sakit pas nabrak tembok. Anda bakal bikin aturan yang mewajibkan tembok itu dirobohin. Tepat sekali. Itulah kenapa keterlibatan langsung dari kelompok yang terpinggirkan itu memastikan kalau undang-undang nggak cuma berakhir jadi dokumen simbolis. Cuma numpuk debu di laci ya. Bener. Kebijakan yang baik itu nggak pernah lahir murni dari asumsi dari atas meja. Dia lahir dari gesekan langsung sama realitas di lapangan. Oke, mari kita bedah ini lebih lanjut. Jadi kita udah punya orang-orang yang tepat nih. Pahlawan-pahlawan advokasi dari dalam sister yang siap ngedobrak pendekatan amal ini. Tapi itu kan memunculkan pertanyaan besar selanjutnya ya. Mengetahui siapa yang bikin hukum, membawa kita ke pertanyaan apa sih ideologi yang ngedorong hukum tersebut? Fondasinya apa gitu ya? Di situ mereka ngelakuin eksplorasi yang sangat mendalam tentang satu kata dalam bahasa Indonesia, yaitu difabel. Kata yang sangat powerful. Sangat. Istilah ini kan dipakai sama para aktivis buat ngedeskripsiin partisipasi dan kontribusi aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan. Tapi, tunggu dulu, saya harus main jadi pihak yang skeptis nih, mewakili pendengar kita. Silakan. Mengganti kata penyandang cacat jadi difabel, bukannya itu cuma terkesan kosmetik bahasa aja ya? Cuma ganti label gitu maksudnya. Hidup jutaan orang secara nyata. Kayaknya kok terlalu idealis. Keraguan yang sangat valid. Dan penulis buku ini juga nyadar soal itu kok. Emang sih, kalau cuma berhenti di pergantian kata tanpa ada perubahan sistem, ya itu ujung-ujungnya cuma jargon doang. Nah kan, sekedar lip service. Tapi, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, argumen utama dari bab ini adalah kata difabel itu dipakai sebagai kendaraan. Kendaraan untuk apa? Untuk sebuah pergeseran paradigma yang cukup tajam, yaitu pindah dari yang namanya welfare focus atau fokus kesejahteraan menuju ke konsep citizenship atau kewarganegaraan. Kewarganegaraan difabel ya? Betul. Dan bedanya antara kesejahteraan sama kewarganegaraan ini sama sekali bukan cuma urusan kosmetik. Ini masalah paradigmatik yang dibahas di halaman 499. Tolong kasih gambaran lebih jelas dong. Kenapa sekedar ngasih kesejahteraan atau bantuan sosial itu dianggap nggak cukup? Gini, bantuan sosial itu kan esensial ya buat bertahan hidup. Nggak ada yang nyangkal itu. Tapi Bukannya negara yang rajin ngasih bansos itu negara yang baik? kelihatannya begitu. Tapi kalau sebuah negara cuma mentok di ngasih kesejahteraan, itu secara nggak langsung nyiptain jebakan asimetri kekuasaan. Oh, yang satu di atas, yang satu di bawah. Benar. Dalam model kesejahteraan, negara itu memposisikan dirinya sebagai penyelamat yang dermawan. Sementara penyandang disabilitas dikunci di peran sebagai, penerima yang pasif, rapuh, dan kayaknya bakal bergantung selamanya. Saya nangkap nih. Kesejahteraan cuma ngurus kebutuhan biologis ya, kayak makan atau tempat tinggal. Iya, tapi sama sekali nggak ngakuin hak politik mereka, suara mereka, atau kapasitas mereka buat ikut ngebangun masyarakat secara aktif. Wow, oke. Saya punya analogi lagi nih. Bayangin Anda lagi road trip nih, perjalanan darat yang panjang, melintasi pulau. Oke. Model kesejahteraan yang tadi, itu ibarat memperlakukan penyandang disabilitas kayak penumpang pasif, yang cuma disuruh duduk diam di kursi belakang mobil.
Ya emang sih negara mastiin mereka nggak kehujanan, negara ngasih mereka nasi kotak pas lapar, itu baik banget. Tapi mereka sama sekali nggak dikasih kendali atas mobil itu. Mereka nggak pernah ditanya, rute mana yang mau kita ambil nih? Kecepatan mobilnya enaknya berapa? Atau kita mau istirahat di mana? Hana lagi mobil yang sempurna. Terus kalau kita tarik ke konsep kewarganegaraan difabel, berarti ini soal narik mereka dari kursi belakang, dudukin mereka di kursi pengemudi, dan ngasih mereka setir buat ikut ngemudin arah pembangunan masyarakat itu sendiri. gila, merinding saya bayanginnya. Dari cuma penumpang jadi pemegang kendali. Makanya, ini disebut mengubah paradigma. Dari yang tadinya cuma belas kasihan, menjadi pengakuan hak-hak yang sah. Ini ada di halaman 495. Kata kuncinya itu recognition atau pengakuan dan legitimasi atau legitimasi. Dan ini pasti nuntut perubahan pola pikir radikal banget kan di institusi negara? Banget. Karena pindah dari amal ke hak asasi itu ngebawa konsekuensi hukum yang sangat berat buat negara. Konsekuensi hukum yang kayak gimana tuh prakteknya? Contoh paling gampang, aksesibilitas gedung. Di bawah model kesejahteraan murni, kalau ada gedung layanan publik yang nggak punya ramp atau bidang miring buat kursi roda, Yang sering banget kita temuin kan? iya, di model lama itu cuma dianggap sebagai sesuatu yang, ya sayang sekali ya, atau kurang empati nih pemerintahnya. Merimpahnya tinanya, aduh maaf ya anggarannya belum turun buat bikin jalan kursi roda. Persis, tapi di bawah model kewarganegaraan difabel, saat hak warga negara itu udah diakui secara hukum yang sah, sebuah gedung tanpa aksesibilitas bukan lagi sekedar hal yang disayangkan. Tapi jadi sebuah pelanggaran. Itu adalah diskriminasi. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum yang bisa digugat. Oh, wow. Itu benar-benar aha moment buat saya. Jadi, kewarganegaraan difabel ini mengubah ketiadaan fasilitas dari yang tadinya cuma dibilang nasib buruk, Menjadi sebuah pelanggaran yang memaksa negara buat bertindak. luar biasa. Disinilah istilah pengarus utamaan atau mainstreaming yang sering diulang-ulang di buku ini jadi benar-benar masuk akal. Nah iya, menurut Anda, pengaruh utamaan dari kacamata diskusi kita ini gimana ngebayanginnya? Gini, kalau zaman dulu pas masih pakai pendekatan amal, urusan disabilitas itu kan seolah-olah secara eksklusif cuma jadi bebannya satu kementerian aja. Kementerian Sosial ya? Pokoknya kalau urusan disabilitas, lempar aja ke Dinsos buat dikasih santunan. Selesai masalah. Diisolasi di situ aja urusannya. Betul, tapi dengan kewarganegaraan difabel dan konsep pengarus utamaan, pendekatannya disebar ke seluruh urat nadi pemerintahan. Menyeluruh ya? Iya, Kementerian Perhubungan jadi wajib mikirin gimana bus dan stasiun itu bisa diakses. Kementerian PU wajib mastiin trotoar ada guiding block buat tunanetra. Kementerian Pendidikan Wajib melatih guru-guru untuk sekolah inklusif. benar, hak disabilitas itu diarus utamakan, disuntikin ke setiap kebijakan pembangunan, bukan lagi dikurung di satu sudut birokrasi. Sangat presisi. Pengarus utamaan ini benar-benar maksa seluruh instrumen negara buat ngeliat tiap warga, apapun kemampuannya, sebagai entitas yang berhak atas akses yang sama. Oke. Ini kedengarannya sangat progresif ya, sangat memberdayakan kalau di atas kertas. Kalau di atas kertas, iya. Kita udah punya hukum yang melibatkan arsitek dari dalam kayak Abi Marutama tadi. Kita punya identitas difabel yang ngubah mentalitas amal jadi hak asasi yang bisa dituntut. Tapi, mari kita bawa diskusi ini turun dari awan teori ke jalanan aspal yang keras. Nah, ini dia. Karena kita sama-sama tahu kan, realitas di lapangan itu jarang banget seindah dokumen hukum yang baru ditandatangani menteri. Jadi, apa arti dari semua ini pas udah dipraktekin? Ini memunculkan pertanyaan penting emang. Gimana jadinya kalau retorika kewarganegaraan ini berbenturan sama mesin birokrasi yang ada di daerah-daerah? Kalau tokoh kayak Abi udah ada di pusat, kenapa masalah ini masih aja susah dipecahin? Ya, disinilah realitasnya lumayan nampar ya. Prakteknya di lapangan itu ternyata jauh lebih berdarah-darah. Dan kerennya, buku panduan ini sangat transparan bahas itu. Mereka nggak nutup-nutupin kegagalannya. Nggak sama sekali. Para penulis secara konsisten nemuin adanya rintangan mainstreaming yang masif banget. Kalau Anda lihat di halaman 490, di bagian implementation issues, Apa temuan terbesarnya? ada kesenjangan atau gap yang sangat mencolok antara aspirasi kebijakan kayak yang dijanjikan instrumen hak asasi manusia dengan pengalaman nyata orang-orang di lapangan. Maksudnya, kenapa gap implementasi ini bandel banget susahnya? Maksud saya kan undang-undangnya udah jelas tuh, ngakuin kewarganegaraan, setara. Terus kenapa susah banget buat Pemda misalnya? Buat sekedar, ngebangun fasilitas publik yang inklusif?
Apa ini murni karena mereka nggak tahu? Atau ada pihak yang ngerasa terbebani sama kewajiban baru ini? Kata kuncinya di situ, kewajiban. Ini kombinasi dari benturan budaya birokrasi sama masalah alokasi sumber daya. Beralih dari amal ke hak asasi itu berarti menciptakan kewajiban institusional yang baru. Dan kewajiban itu mahal harganya. Tepat, bayangin Anda kepala daerah yang udah terbiasa bikin proyek taman yang populis. Tiba-tiba, diwajibkan harus rombak anggaran buat ngancurin dan ngebangun ulang trotoar biar inklusif. Atau nyediain juru bahasa isyarat di semua puskesmas. Pasti kaget birokrasinya. Mereka ngerasa itu beban yang ngeganggu status quo mereka selama ini. Meruntuhkan struktur masyarakat yang udah nyaman banget sama pendekatan amal, ternyata jauh lebih berat daripada ngesahin undang-undangnya itu sendiri. Tadi bilang gitu. Kalau saya boleh nganalogiin sistem birokrasi kita kayak sistem komputer nih, Ya. model kesejahteraan zaman dulu itu ibarat software patch atau tambalan darurat kecil yang diinstal cuma buat jaga-jaga. Biar sistem operasinya yang udah tua nggak mati total kan? Benar, tambalan itu nggak memperbaiki sistem yang rusak, cuma nunda aja biar nggak meledak. Nah, Undang-Undang Hak Disabilitas dan Kewarganegaraan Difabel ini bukan sekedar tambalan kecil. Ini rewrite total. Persis, ini tuh upaya buat ngulis ulang seluruh source code atau kode sumber dari sistem operasi negara tersebut. Wow, analogi yang mantap. Jadi ya wajar aja kan kalau program-program lama. Maksudnya para birokrat tradisional dan kontraktor tadi ya? Institusi kaku itu akhirnya mengalami crash atau malfungsi saat dipaksa jalanin kode sumber yang 100% baru ini. Mereka nggak ngerti cara ngeproses perintahnya. Dan pas sistem lama itu crash, wujud nyatanya di lapangan ya yang sering kita lihat di berita-berita itu, Kayak gimana contohnya? kayak sekolah negeri yang nolak siswa disabilitas dengan alasan klasik, kita nggak punya guru khususnya, atau yang sering banget viral, proyek trotoar baru dengan guiding block warna kuning buat tunanetra. Oh iya, yang nabrak tiang listrik atau berujung di selokan itu kan? Nah itu terjadi karena kontraktornya sama sekali nggak paham fungsi garis itu buat apa. Mereka ngerjain itu cuma sekedar buat menggugurin kewajiban proyek aja. Biar di laporan kelihatan udah ngerjain. Ironis banget ya, niatnya inklusif malah ngebahayain. Itulah wajah nyata dari masalah implementasi. Mengakui hak di atas kertas itu adalah sebuah kemenangan. Tapi membongkar kebiasaan institusional yang udah berkarat puluhan tahun, itu butuh tekanan politik yang terus-menerus. Kebijakan itu harus selalu dinegosiasikan. Pantesan aktivisme itu nggak bisa berhenti cuma di momen pas undang-undang ketok palu ya. Nggak bisa, itu baru langkah awal. Kebijakan bukan garis finish, ternyata itu justru arena pertarungan yang baru. Kalau nggak ada orang di dalam sistem kayak Abi, atau aktivis di luar yang rajin ngawasin duit anggaran ini larinya kemana, Kewarganegaraan difabel cuma bakal jadi ilusi linguistik aja. wow, perjalanan analisis yang benar-benar padat dan mendalam ya hari ini. Lumayan intens. Mari kita tarik nafas sejenak, dan kita rangkum apa aja yang udah kita pelajari hari ini buat Anda yang nyimak dari awal. Boleh, silakan. Kita tadi mulai dari bab 16. Di situ kita ngelihat betapa krusialnya punya pembuat kebijakan dari kalangan disabilitas itu sendiri. Tokoh-tokoh yang langsung terjun ke birokrasi. Betul, mereka nggak lagi jadi objek penerima amal, tapi benar-benar bertindak sebagai subjek aktif, sebagai arsitek yang merancang aturan main dari jantungnya langsung. Terus berlanjut ke bab 41. Iya, di situ kita memahami kalau pergeseran linguistik dari nyebut penyandang cacat menjadi difabel itu adalah sebuah pergeseran ideologis yang gede banget. Dari kesejahteraan menuju kewarganegaraan. Tepat, menuntut pengakuan hak yang sah dan maksa negara buat menuhi kewajibannya di semua lini lewat yang namanya mainstreaming tadi ya. Meskipun emang realitasnya masih berdarah-darah di lapangan karena masalah implementasi struktural. Betul sekali. Nah, sebelum kita tutup, saya mau ngingetin Anda yang lagi dengerin nih. Kenapa sih Anda harus peduli sama obrolan ini? Ya, kenapa isu ini relevan buat semua orang? Karena cara sebuah negara atau komunitas kita sendiri dalam mendefinisikan kelompok marginal itu benar-benar nentuin seberapa jauh masyarakat kita bisa maju. Mengakui hak seseorang itu nggak bikin hak kita jadi berkurang. Setuju banget. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran yang provokatif buat Anda renungkan. Sambil mungkin ngelanjutin kerjaan atau ngopi sore ini. Apa tuh? Kalau satu kata, kayak difabel di Indonesia aja, terbukti bisa secara perlahan ngedobrak batasan kebijakan dan ngubah cara pandang negara terhadap warganya. Terus kira-kira kata-kata atau label sehari-hari apa ya dalam kosakata kita sendiri yang saat ini kita pakai tanpa mikir panjang?
yang mungkin secara diam-diam lagi ngehambat kemajuan orang lain tanpa kita sadari. Pertanyaan yang bahaya itu. Bikin mikir banget. Kekuatan untuk meruntuhkan tembok segregasi itu pada akhirnya mungkin emang harus selalu dimulai dari kata-kata yang kita pilih. Terima kasih banyak udah ikut nongkrong dan bedah buku bareng kita hari ini. Terima kasih semuanya. Tetap kritis, tetap penasaran, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam berikutnya.